Masa lalu itu seperti rumah yang dulu kita pernah tinggal di sana. Kalau kita sudah keluar dari rumah itu, kita sudah pindah dari rumah itu, lalu kita memiliki rumah yang baru bersama dengan Tuhan. Kalau ada orang datang di rumah lama itu, mengobok-obok masa lalu kita, mengungkit-ungkit kesalahan kita, katakan ini kepada mereka, saya tidak tinggal lagi di sana. Orang boleh bicara apapun tentang masa lalu kita, tapi kalau kita telah hidup di dalam Tuhan, kita adalah ciptaan baru. Terserah rumah lama boleh obok-obok, rumah lama boleh dibongkar-bongkar, tapi kita tidak lagi tinggal di sana. Kita dibaharui di dalam Tuhan, kita hidup dalam standar Tuhan. Karena itu jangan biarkan segala kesalahan justru mengintimidasi kita. Sebab kalau Tuhan mengampuni dan menerima kita, maka Dia akan memulihkan hidup kita. Tuhan selalu membuka tangannya. Firman Tuhan bilang, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan menerima kita apa adanya. Jadi berbeban, penuh kesusahan, datang cari Tuhan. Bersyukur, penuh berkat, datang pada Tuhan. Tuhan mau kita tinggal dengannya. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersyukur karena hari ini minggu yang baru bagi kita. Kita ada di hari keempat bulan September. Di hari yang baru, minggu yang baru, kita percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat-berkat baru bagi kita. Amin. Penyertaan Tuhan akan terus menjadi bagian kita sehingga minggu ini akan kita jalani dengan optimis. Amin. Minggu ini akan kita jalani dengan sukacita meskipun di tengah segala tantangan. Karena kita percaya Tuhan pegang kendali dalam hidup. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari Minggu ini kita merenungkan 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga 21. Di bawah tema berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kata beri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya baca-baca tadi, artinya antara lain, pertama, menyerahkan sesuatu. Misalnya ia beri dukungan, ia beri pakaian, artinya menyerahkan sesuatu. Ataupun kata beri juga bisa diartikan sebagai menyediakan. Misalnya ia beri pertolongan pada waktunya, dia menyediakan pertolongan itu. Sehingga sesungguhnya kata beri ini mengandung kalimat aktif, tindakan yang aktif, bukan pasif. Beri itu berarti bergerak, melakukan sesuatu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau tema ini bagi kita berilah dirimu didamaikan dengan Allah, itu artinya bahwa menuntut respon, menuntut reaksi, tindakan yang aktif atas apa yang Tuhan lakukan di hidup kita. Tidak diam menunggu, tidak pasif, tidak hanya menerima saja, tapi sekali lagi bertindak aktif, merespon apa yang Tuhan beri di hidup kita. Mengapa kita harus memberi diri didamaikan dengan Allah? Bukankah keselamatan adalah anugerah? Betul Bapak Ibu Saudara-saudara, keselamatan adalah anugerah diberi Tuhan secara cuma-cuma. Lalu mengapa kita harus memberi diri untuk didamaikan dengan Allah? Karena kita memang harus merespon keselamatan itu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah sama artinya beri diri untuk ada dalam pertobatan, beri diri untuk meninggalkan dosa, beri diri untuk memiliki hidup baru di dalam Tuhan. Bukan soal hal-hal lahiriah, bukan penampilan-penampilan fisik, bukan semata-mata tentang kegiatan-kegiatan seremoni, baptisan, sidi, perjamuan, atau kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Bukan hanya itu saja, tetapi beri diri untuk didamaikan dengan Allah mengandung arti bagaimana kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kita meninggalkan dosa dan taat setia kepada Tuhan. Ada seorang dokter yang tinggal di satu desa. Ini cerita ilustrasi. Dia merawat penduduk di desa ini. Lalu satu waktu di malam hari
angin kencang bertiup, hujan deras melanda desa itu, dan suhu udara di desa itu begitu dingin. Tiba-tiba telepon sang dokter berbunyi. Dokter ini mengangkat teleponnya, dari seberang suara terdengar ada suara seorang laki-laki. Dia katakan demikian, "Dokter, istri saya membutuhkan dokter sekarang. Dia sedang sakit. Tolong dokter datang ke rumah." Lalu dokter ini menjawab, "Bisakah saudara menjemput saya? Mobil saya sedang diperbaiki di bengkel." Lalu suara laki-laki itu berkata, "Apa? Anda meminta saya keluar rumah di tengah cuaca yang seperti ini? Tidak mungkin saya melakukannya." Bapak, Ibu, saudara-saudara, dia yang butuh dokter itu, tetapi dia tidak mau merespon apa yang dokter sampaikan. Padahal dokter mau datang, dia hanya menjemput. "Apa? Anda menyuruh saya keluar di tengah cuaca seperti ini? Itu tidak mungkin." Bapak, Ibu, saudara-saudara, begitulah reaksi kita yang mau diselamatkan tapi tidak mau meninggalkan dosa, yang mau berkat Tuhan tetapi tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, yang bermimpi masuk sorga mar hidup di dunia berkubang dosa. Begitu kita yang suka datang di gereja, mar di luar gereja tetap hidup dalam cara-cara yang ruci. Sehingga ada ungkapan bilang, kalau di gereja kudus, kalau tidak di gereja kudis. Kalau di gereja kita terlihat begitu baik, tapi di lingkungan-lingkungan di luar gereja kita hidup dalam dosa. Kenapa kita harus memberi diri didamaikan dengan Allah? Karena Allah lebih dahulu mengulurkan tangannya untuk berdamai. Kita hanya perlu menyambutnya, merespon itu dengan tindakan yang aktif untuk meninggalkan dosa dan hidup dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hanya ada satu yang bisa memisahkan kita dengan Allah, hanya satu, dosa. Kasih Tuhan tidak pernah terpisahkan dari kita. Maut, pergumulan, kesusahan, apapun bentuknya, tidak pernah bisa memisahkan kasih Allah dari hidup kita. Hanya satu, hanya dosa. Jadi ketika kita hidup dalam dosa, kita tidak berdamai dengan Tuhan. Meskipun mungkin hal-hal lahiriah kita kerjakan, oh sudah dibaptis, oh sudah disidi, 1 tahun 1 kali biar cuma Jumat Agung, iko perjamuan, tiap bulan ada waktu masuk gereja. Meskipun tanda-tanda lahiriah kita kerjakan, tapi kalau kita tidak meninggalkan dosa, kita tidak berdamai dengan Tuhan. Tuhan mengulurkan tangannya, kita yang harus meresponnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, nasihat tentang memberi diri untuk didamaikan dengan Allah disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Mereka yang sedang menghadapi guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat yang menentang tentang Kristus. Jemaat ini sedang berdebat tentang lahir baru, hidup baru, ciptaan baru. Mereka sedang bertentang, memperbincangkan tentang pendamaian oleh Allah. Sebab ada orang-orang yang begitu bermegah, mereka begitu menyombong tentang hal-hal lahiriah. Oh, so sunat, oh tradisi-tradisi dijalankan. Mereka patuh pada aturan, tapi mereka mengabaikan pertumbuhan rohani. Paulus mengingatkan jemaat supaya memberi diri didamaikan dengan Allah. Sebab itu Paulus menggunakan kewibawaan rasulnya. Dia berkata-kata seolah-olah Allah melalui mereka bicara langsung kepada jemaat. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tinggalkan dosa, hiduplah dalam perdamaian yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Perkataan Paulus, firman Tuhan malam hari ini ditujukan juga kepada kita yang ada di rumah gereja maupun yang beribadah dari tempat masing-masing. Beri diri untuk didamaikan dengan Tuhan. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara, beri diri maksudnya mengusahakan dengan aktif, mengusahakan dengan sungguh-sungguh, mengusahakan dengan kerja keras, mengusahakan mati-matian supaya kita berdamai dengan Tuhan. Melakukan apa saja
supaya kita bisa meninggalkan dosa. Apa saja orang backing supaya orang tidak hidup dalam dosa. Itu artinya membangun kesetiaan, membangun ketaatan, membangun kebiasaan yang menghormati dan mengasihi Tuhan di hidup kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malam hari ini firman Tuhan menasihati 3 hal untuk kita renungkan. Dari bacaan 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-21. Pertama, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita tetap dapat hidup berdamai dengan Tuhan, Paulus lewat firman Tuhan ini memberi nasihat. Teladanilah kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Perhatikan cara hidup mereka dan lakukanlah itu supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Perhatikan orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh takut Tuhan. Teladani itu sehingga kita dapat mengalami pertumbuhan hidup. Bukan hanya hal-hal yang lahiriah, bukan semata-mata tentang rajin ke gereja, itu termasuk. Tapi bukan cuma hal-hal yang lahiriah yang terlihat oleh kasat mata, tetapi juga tentang kebaikan hati, ketulusan, kasih, kelemah lembutan, pengorbanan, kemurahan, hal-hal yang tidak terukur dalam penglihatan mata, tentang kerendahan hati. Teladani itu supaya kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Paulus meminta jemaat termasuk kita semua untuk memperhatikan teladan hidup dan mencontoh, karena pertumbuhan iman adalah hal yang sangat penting. Pertumbuhan iman sekali lagi sangat penting. Karena itu perhatikan, urus sungguh-sungguh supaya hidup kita mengalami pertumbuhan iman. Biasanya Bapak Ibu saudara-saudara, yang kita ukur adalah hal-hal yang memang membawa kita mengalami peningkatan dalam hidup, dan sebagian besar itu bersinggungan dengan materi. Tingkatan hidup seseorang dianggap naik kalau kemudian dia mengalami kenaikan secara hitung-hitungan materi. Bisa selesai studi, lalu punya pekerjaan, materinya bertambah, karirnya bagus, itu hidupnya mengalami peningkatan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau yang demikian kita capai dengan cara-cara curang, kalau yang demikian kita capai dengan menjatuhkan orang lain, menyikut, mengambil hak, melakukan yang jahat, kita sedang kalah. Kita tidak mengalami pertumbuhan. Paulus mengingatkan kita semua, pertumbuhan rohani paling penting. Urus itu, perhatikan itu. Jangan sampai lalai bicara tentang hal-hal rohani. Itu berarti tentang karakter. Karakter itu diurus. Tidak boleh kita berkarakter buruk, harus berkarakter baik. Bicara tentang iman itu harus diperhatikan. Bicara tentang kasih, kesetiaan, penguasaan diri, tentang moral, itu harus diurus, harus diperhatikan. Orang Kristen tidak boleh bermoral buruk. Orang Kristen tidak boleh kekurangan iman, tidak boleh miskin kasih. Harus diurus, diperhatikan. Kita harus bertumbuh dalam hal itu. Bicara tentang skill, itu kan pekerjaan, iya. Itu pertumbuhan rohani. Orang yang bertumbuh rohaninya, dia cakap dalam pekerjaannya. Sekali lagi, orang yang bertumbuh rohaninya, dia cakap dalam pekerjaannya. Dia pintar mengerjakan tanggung jawabnya, karena dia dewasa dalam rohani. Bicara tentang kebijaksanaan, dia tahu melihat persoalan, menempatkan pada porsinya dan menyelesaikannya. Sehingga orang yang bertumbuh rohani tidak akan membesar-besarkan persoalan lalu memecah persekutuan. Tidak mengada-ada lalu kemudian membangkitkan kebencian. Orang yang dewasa rohaninya, yang bertumbuh imannya, dia akan menjadi pembawa solusi, pemberi jalan keluar di tengah segala persoalan yang ada. Urus itu, firman Tuhan bilang. Kita harus bertumbuh dalam rohani. Materi boleh bagus, tapi kerohanian kita harus jauh lebih bagus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pendidikan termasuk sekolah, pergaulan,
lingkungan di mana kita ada, pelayanan, karir, kerja, usaha, semua yang kita punya dalam hidup ini harus mendorong kita untuk maju dan bertumbuh dalam kerohanian. Semua yang kita punya. Karena itu saudara-saudara, mari uji. Kalau kemudian karir kita, bisnis kita, usaha kita memisahkan kita dari ketaatan kepada Kristus, kita sedang jatuh. Kalau karena pergaulan kita, pertemanan kita, kebiasaan kita, lalu kemudian kita meninggalkan ibadah kita, kita sedang kalah, kita sedang gagal. Semua yang kita punya dalam hidup harus mendorong kita untuk bertumbuh dalam kerohanian. Karena itu anak-anak muda, sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan, firman Tuhan katakan demikian, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau berteman, lalu circle pertemanan itu, lingkaran, lingkungan pertemanan itu menjauhkanmu dari Tuhan, tinggalkan itu. Sebab itu justru akan menghancurkanmu. Pacaran boleh, tapi kalau dengan pacaran, dengan membangun pergaulan itu membuat kamu lemah dalam persekutuan dengan Tuhan, termasuk studi, tinggalkan itu, sebab itu sedang menghancurkan kamu. Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan hancur. Dia mau anak-anak Tuhan harus bertumbuh. Karena itu dia akan memproses kita dalam segala keadaan untuk membawa kita belajar hidup setia kepadanya. Proses pertumbuhan rohani tidak hanya terjadi di gereja. Jadi jangan pikir, oh kalau di gereja ikut kegiatan gereja, ikut ibadah, ya ikut saja karena di gereja. Nanti kalau di luar lingkungan lain lagi. Sehingga ada anak-anak yang pendeta lihat di gereja, duh manis. Ada di Manuel Maumbi, ada yang pendeta perhatikan. Di gereja jarang dapat dengar bicara. Kalaupun bicara sangat baik. Tapi pernah pendeta dengar di luar, ih kiapa pang mau make, pepang manyau orang tua. Padahal di gereja enggak dapat lihat. Di ibadah-ibadah, manis-manis. Ternyata di luar lingkungan ibadah, justru sebaliknya. Pertumbuhan iman terjadi di semua lingkungan hidup, baik di gereja ataupun di luar gereja. Karena itu perhatikan cara kita bertumbuh. Karena kita kalau tidak mengalami pertambahan dalam karakter baik, kita sedang mati. Kalau kita tidak mengalami pertambahan dalam iman, kasih, kesetiaan, moral, skill, kebijaksanaan, kita sedang gagal. Kalau tidak ada pertumbuhan, mati namanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal-hal yang lahiriah, materi, kekayaan, popularitas, pergaulan, gaya hidup, apapun itu, pilih supaya semua itu mendorong kita makin mantap hidup dengan Tuhan, makin baik hidup dengan Tuhan, makin setia kepada Tuhan. Sehingga kalau kita diberkati berlimpah-limpah, lihat berkat itu dengan ucapan syukur kepada Allah. Kalau kita diberkati dengan begitu banyak kepunyaan, lihat setiap pemberian Tuhan dengan hati penuh syukur kepada Allah. Jangan menjadi sombong dan tinggi hati. Jangan mencintai materi, itu akan menggagalkan kita dalam pertumbuhan rohani. Satu lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan orang yang hidupnya baik dan teladani itu. Jadi kalau orang lihat ada orang yang hidupnya baik, jangan cungkel, jangan. Perhatikan cara hidup mereka, teladani yang baik. Kalau kita lihat ada orang yang berhasil hidupnya, perhatikan cara mereka hidup dengan Tuhan, cara mereka berjuang, cara mereka bekerja, teladani itu. Jangan jatuhkan, jangan iri, sebab berkat diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah memberkati saat kita melakukan yang jahat. Hal kedua yang kita renungkan malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa setiap kita beroleh kesempatan hidup yang baru di dalam Tuhan. Firman Tuhan di ayat 17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Tuhan dia adalah ciptaan baru. Sehingga kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kita dibaharui oleh Allah. Tidak peduli apapun dosa kita, tidak peduli apa masa lalu kita, tidak peduli apa yang pernah kita lakukan. Kalau orang mau hidup dalam Tuhan, Allah membaharui hidup kita. Kita menjadi pribadi yang baru. Karena itu jangan biarkan
iblis mengintimidasi kita dengan hal-hal buruk yang pernah kita lakukan. Sebab kalau kita mau hidup dalam pertobatan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan memberi kita kehidupan yang baru. Tapi perhatikan ini, orang yang hidup di dalam Tuhan sebagai ciptaan baru, dia harus hidup dengan standar Tuhan. Tidak lagi dengan standar dunia, tidak lagi dengan standar umum di masyarakat, tapi dia harus hidup dengan standar Tuhan. Firman Tuhan menjadi standar yang kita pakai dalam menjalani hidup. Karena itu rajin baca Alkitab, bergaul erat dengan Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita untuk melihat apa yang Tuhan mau kita perbuat dalam hidup. Termasuk dalam relasi dengan Allah. Allah bukan manusia, sehingga kita tidak boleh mengukur Allah dengan pemikiran kita. Jangan hidup menurut ukuran manusia. Seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara, kesalahan-kesalahan kita, masa lalu kita datang menyerang. Ada orang yang suka, beberapa waktu yang lalu kita merenungkan tentang jangan menghakimi. Ada orang yang suka mengobok-obok hidup kita karena perbuatan kita di masa lalu. Saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara, masa lalu itu seperti rumah yang dulu kita pernah tinggal di sana. Kalau kita sudah keluar dari rumah itu, kita sudah pindah dari rumah itu, lalu kita memiliki rumah yang baru bersama dengan Tuhan. Kalau ada orang datang di rumah lama itu, mengobok-obok masa lalu kita, mengungkit-ungkit kesalahan kita, katakan ini kepada mereka, saya tidak tinggal lagi di sana. Orang boleh bicara apapun tentang masa lalu kita, tapi kalau kita telah hidup di dalam Tuhan, kita adalah ciptaan baru. Terserah rumah lama boleh obok-obok, rumah lama boleh dibongkar-bongkar, tapi kita tidak lagi tinggal di sana. Kita dibaharui di dalam Tuhan, kita hidup dalam standar Tuhan. Karena itu jangan biarkan segala kesalahan justru mengintimidasi kita. Sebab kalau Tuhan mengampuni dan menerima kita, maka Dia akan memulihkan hidup kita. Tuhan selalu membuka tangannya. Firman Tuhan bilang, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan menerima kita apa adanya. Jadi berbeban, penuh kesusahan, datang cari Tuhan. Bersyukur, penuh berkat, datang pada Tuhan. Tuhan mau kita tinggal dengannya. Hal ketiga yang kita renungkan malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang telah didamaikan dengan Kristus, firman Tuhan menegaskan supaya kita menjadikan diri kita pelayan-pelayan pendamaian. Supaya oleh kita orang lain datang patuhan. Sekali lagi, supaya dalam kesaksian hidup kita orang lain boleh datang kepada Tuhan. Ini bukan tentang pindah agama, bukan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi kesaksian hidup kita yang bisa membawa orang lain melihat bahwa Tuhan ada bagi mereka. Dan mereka pun datang. Sebagai suami, dalam sikap hidup, tindakan, tanggung jawab kita. Kita membawa anak, istri, cucu, saudara, keluarga, kita bawa pada Tuhan. Seorang suami yang taat dan setia kepada Tuhan, dia akan menjadi teladan dalam keluarganya. Demikian pula istri, menjadi tiang doa yang mendukung suaminya, anak-anaknya, dibawa kepada Tuhan. Oleh segala yang kita kerjakan, orang lain bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sehingga kalau misalnya mereka dalam kelemahan, lalu kita datang dan mendoakan, kita datang dan menguatkan, mereka mengenal Tuhan. Nanti biar orangnya ndak ada, ketika mereka kesusahan, mereka tahu bahwa oh iya, datang Pak Tuhan. Hidup kita menjadi berkat. Jangan jadi batu sandungan. Jangan orang mau pergi gereja, orang bicara, duh, kayak apa dia begini, kayak apa dia begitu. Sehingga pada akhirnya orang jadi malas ke gereja karena tidak nyaman. Orang mau ke kolom, duh senang pikir kita, soalnya kalau di kolom kok baku dapat yang ini, malas saja lihat tuh itu. Sehingga kemudian kehadiran kita menjadi batu sandungan menghalangi orang datang pada Tuhan. Mari perhatikan pertumbuhan rohani kita, supaya kehidupan kita bisa mengantar orang lain untuk datang pada Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, percayalah bahwa ketika kita menjadikan hidup kita alat yang dapat dipakai Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaannya yang besar, memang kita akan berkorban, pasti. Kita akan mengalami tantangan-tantangan dan ujian-ujian hidup, itu pasti. Tapi satu hal juga yang pasti, jaminan Allah berlaku atas kita. Tuhan yang maha besar itu, Dia akan menolong, membuka jalan, memberi berkat. Tidak pernah Tuhan lalai memberkati orang-orang yang setia kepadanya. Kita yang meringankan langkah, meluangkan waktu untuk beribadah di rumah gereja, di tempat masing-masing, tidak sia-sia kita beribadah. Kita yang berdoa tidak pernah sia-sia orang berdoa. Kita yang bersabar, kita yang mengasihi, kita yang mengampuni, kita yang melakukan apa yang Tuhan mau, tidak pernah sia-sia yang kita lakukan. Sebab Tuhan melihat semuanya dan Dia memberkati kehidupan kita. Cepat, lambat, terduga atau tidak kita rencanakan, Allah akan membawa kita melihat bahwa kebaikannya selalu Dia sediakan bagi orang-orang yang hidup dengannya. Mari bertumbuh dalam kerohanian supaya kita dapat menjadi alat berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.